Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, saya wasiatkan untuk diri pribadi, begitu juga kepada para jemaah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, kecuali dalam kondisi mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Faya ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa bertakwa, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dimanapun kita berada, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Yang mana dengan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan menjadikan orang yang paling mulia di sisinya. Sebagaimana Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling takwa, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketahuilah para orang tua, bapak di sini, ingat bahwasanya ayah atau saudara-saudara kita di sini memiliki tanggung jawab yang besar, terutama bagi para suami, memiliki tanggung jawab yang besar. Selain memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, ada tanggung jawab yang besar, yaitu mendidik agar dia paham akan agama Allah tabaraka wa taala. Ingatlah, seorang ayah akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala kelak pada hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu. Sungguh Allah tabaraka wa taala akan bertanya kepada setiap orang yang memimpin terhadap bawahannya. Ahfadhu dzalika am dayya, baik dia melaksanakan tugas-tugasnya ataupun tidak. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, sampai pun seseorang itu akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala tentang keluarganya, bagaimana dia memimpin anggota keluarganya, bagaimana dia memimpin anak-anaknya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Faya ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa taala memerintahkan untuk kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara, di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, naron, dari api neraka. Bagaimana seorang ayah yang memiliki tanggung jawab yang besar, dia untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Bagaimana seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap apa yang dia pimpin, yaitu keluarga dan anak-anaknya. Faya masral muslimin, maka hendaklah bagi orang tua, dia harus tahu apa yang harus dia lakukan untuk keluarga dan anak-anaknya. Jadi ingat, tugas seorang ayah bukan hanya memberi nafkah pakaian, bukan hanya memberikan makanan, bukan hanya menyediakan rumah dan kendaraan, akan tetapi seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan agama terhadap anak-anaknya agar menjadi anak yang salih atau salihah. Faya masral muslimin, ketahuilah bahwasanya di antara tahapan-tahapan untuk mendidik keluarga, begitu juga mendidik anak, yang pertama, ajarilah keluarga kita dan anak-anak kita tentang tauhid, yaitu tentang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ajari keluarga kita, anak-anak kita, untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kita semua diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara ibadah adalah salat, sedekah, puasa, dan selainnya. Oleh karenanya, kita bekerja di sini itu merupakan fasilitas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya masral muslimin, maka yang kedua yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan keluarganya adalah tentang solat. Ingat, solat merupakan suatu ibadah yang sangat agung, yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dijaga dan dilaksanakan oleh hamba-hambanya yang beriman, oleh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memerintahkan hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan juga salat asar. Maka saya nasihatkan untuk diri pribadi dan juga para hadirin di sini untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu. Maka pergunakanlah tempat ini untuk melaksanakan salat berjamaah, baik duhur, asar, maghrib, isya, dan bahkan subuh. Laksanakanlah salat berjamaah. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salah, perintahkanlah, ajarilah anak-anak kalian tentang salat, wahum abna'u sab'a sinin, dan sedangkan dia pada usia 7 tahun. Maka bagi orang tua hendaklah mendidik anak-anaknya, diajari tentang salat ketika dia sudah usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah apabila dia tidak mau salat ketika sudah mencapai usia 10 tahun. Ini merupakan kewajiban dari orang tua, adalah memberitahu, mengajarkan anak-anaknya tentang salat, yang mana salat merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji, dan anak ketika usia 10 tahun itu dipisah tempat tidur, jangan lagi tidur dengan orang tua. Kemudian di dalam ayat yang lain
Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu bis-shalah, dengan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk mengajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita tentang salat. Yang mana apabila kita mengajarkan kepada anak kita, maka itu akan tercatat sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang ketiga adalah ajarilah anak-anak kita tentang Al-Quran. Jangan sampai kita memiliki anak namun anak kita jauh dari Al-Quran. Tiap hari megang HP, tiap hari main game, lupa akan Al-Quran. Maka ingat, orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi orang tua, arahkanlah anak-anaknya untuk bisa membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan salah satu jalan untuk kita mendapatkan hidayah, yaitu petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dari mana kita akan paham agama? Dari mana kita akan mengenal akan agama yang mulia ini? Kalau bukan dari Al-Quran, kalau bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ajarilah anak-anak kita akan Al-Quran, agar dia paham akan agama yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian langkah yang keempat, didiklah anak-anak kita untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketika seorang anak itu bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seorang anak dia menjadi anak yang salih dan salihah, dia beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka orang tua juga akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian yang keempat, didiklah anak tersebut untuk mencintai para ulama. Orang tua memberikan arahan kepada anak-anaknya agar dia cinta kepada ulama, agar dia cinta kepada orang-orang yang dekat dengan ilmu, agar cinta kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Agar anak kita juga menjadi seperti mereka, paham akan agama dan melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian langkah yang kelima adalah ihtiyarus shadiq. Carikanlah teman dari anak-anak kita, anak yang solih. Kalau laki-laki, kalau perempuan, carikanlah anak yang solihah. Kenapa? Karena pergaulan itu memiliki pengaruh terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita misalkan sebelumnya tidak pernah dia main game, karena main dengan kawan-kawannya yang main game, tiap hari dia main game. Sebelumnya dia tidak pernah main judi, tapi karena dia berkawan dengan anak yang main judi, akhirnya dia main judi. Sebelumnya dia tidak tahu tentang minuman khamar, dia tidak tahu tentang hal-hal yang memabukkan, tapi karena kita berikan kawan yang suka minum khamar dan mabuk-mabukan, akhirnya anak kita ikut mabuk dan main judi. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, bagi orang tua, carikanlah teman untuk anak kita, anak yang baik, anak yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, anak yang akan membawa kebaikan di akhirat di dunia kita. Kemudian langkah yang keenam adalah pilihkanlah untuk anak-anak kita pondok pesantren. Kalau kita tidak mampu untuk mendidik anak kita sendiri, kita tidak bisa mengajarkan agama, masih ada langkah untuk anak kita masukkan ke pesantren. Kita masukkan anak kita ke pesantren agar dia paham akan agama, menjadi anak yang salih dan salihah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, pada khutbah pertama kita telah jelaskan tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh orang tua. Maka ini merupakan suatu bekal, suatu ilmu bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Baik itu juga bagi yang berkeluarga, ini merupakan suatu bekal untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Baik itu juga bagi yang belum keluarga, ini merupakan suatu ilmu bagaimana kalian nanti akan mendidik anak-anak kalian. Ini merupakan tahapan bagaimana kalian mengajari akan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, apabila dia berupa amal salih, kebaikan, kita didik untuk membaca Al-Quran, kita didik anak kita untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka niscaya hal tersebut akan menjadi amal jariyah bagi kita. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya. Apabila kita sudah meninggal, maka kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa berbuat. Maka salah satu cara untuk kita mengekalkan amalan-amalan kita, kita didik anak kita menjadi anak yang salih dan salihah. Kita didik anak kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, yaitu sedekah jariyah. Ada pembangunan masjid, kita infakkan harta kita. Ada pembangunan pondok pesantren, kita infakkan harta kita. Ada pembangunan atau wakaf Al-Quran, kita infakkan harta kita. Maka ini akan menjadi amal jariyah. Baik itu juga ketika kita punya harta, kita infakkan untuk anak-anak kita di pondok pesantren, insyaallah itu akan menjadi amal jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita cara membaca Al-Fatihah, cara membaca Al-Quran, maka itu akan menjadi amal jariyah dan terus mengalir pahalanya. Awwaladin salihin yad'ulah, atau anak solih yang kelak akan mendoakan kita ketika kita telah meninggal. Apabila kita telah meninggal dan anak kita menjadi anak yang solih atau solihah, maka kita akan terus mendapatkan pahala karena anak-anak kita beristighfar untuk kita. Faya ma'asyiral muslimin, maka pada hari Jumat ini hendaklah kita senantiasa memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak bersedekah, kita perbanyak berbuat kebaikan. Semoga amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.